Banyak dari kita yang tertarik dengan unsur Jepangan, termasuk filmnya. Meskipun gaya hidup kaku dan terlalu terorganisir sebagai akibat dari pola pemerintahan yang diterapkan pada rakyatnya di era kekaisaran Keshogunan Tokugawa, dan militerisme pemerintahan Meiji, setelah itu malah ada banyak kreativitas yang tercipta. Bukan kebetulan belaka kenapa patung-patung Haniwa Jepang kuno, sebelum masuknya pengaruh Tiongkok, punya banyak kemiripan dengan patung-patung Nusantara pra-era Hindu-Buddha, seperti topeng Goa Made ini. Pada dasarnya, tidak satu atau dua sarjana yang mengasosiasikan Jepang dan Melayu. Dan tidak satu atau dua sarjana di bidang etnologi, cabang antropologi atau studi ras yang mengarah pada analisis dan studi perbandingan ras, yang mengatakan bahwa ras Jepang merupakan penggabungan dari beberapa ras, termasuk dari Nusantara. Namun kita tidak boleh terlalu cepat menafsirkan bahwa orang Jepang adalah cucu orang Melayu yang mendiami Kepulauan Filipina, berlayar ke Kepulauan Jepang, dan berasimilasi dengan penduduk setempat di sana, sebelum melihat seberapa kuat bukti-buktinya. Dalam seperempat abad terakhir ini pertanyaan tentang hubungan antara penduduk prasejarah Kepulauan Jepang di luar negaranya telah menjadi topik dari banyak perdebatan ilmiah di Jepang. Wacana ini mencakup berbagai bukti dari sumber disiplin ilmu yang berbeda, termasuk di bidang arkeologi, antropologi, dan historis linguistik. Namun hingga saat ini, sebenarnya para ilmuwan dalam kajian ras belum menemukan kata akhir dalam menentukan asal-usul bangsa Jepang. Namun teori yang mengatakan bahwa orang Jepang memiliki genetika Kepulauan Nusantara memang ada. William Elliot Griffiths dalam bukunya yang berjudul The Japanese Nation in Evolution yang diterbitkan pada tahun 1907, memiliki bab khusus yang membahas unsur-unsur Melayu di Jepang. Sebelum meluncur ke topik utamanya, ada beberapa hal yang perlu dipahami terlebih dahulu. Penduduk asli Jepang telah diidentifikasi sebagai orang Ainu. Diakini bahwa orang Ainulah yang mulai bertransaksi dan berinteraksi dengan pelaut Melayu dari Kepulauan Filipina pada zaman klasik. Seperti yang terjadi pada penduduk di Pulau Madagaskar, para pelaut Melayu ini menetap dan berasimilasi dengan penduduk setempat, serta membawa serta peradaban Melayu, yang kemudian diadaptasi dan dimodifikasi oleh orang Ainu di Jepang. Mengutip Frederick Hadland Davis dalam kata pengantar bukunya Myths and Legends of Japan yang diterbitkan pada tahun 1992, orang pertama yang mendiami Jepang, kemungkinan adalah orang Ainu, ras Arya yang mungkin berasal dari Asia Timur Laut, ketika jarak antara pulau Jepang dan daratan masih belum begitu jauh. Ainu ini diikuti oleh dua penaklukan oleh bangsa Mongol, yang kemudian dihalangi oleh bagian utara oleh bangsa Melayu Filipina. Seiring berjalannya waktu, akhirnya unsur Ainu, Mongol dan Melayu yang terdapat di Jepang, berubah menjadi satu bangsa seperti yang terjadi pada Inggris setelah penaklukan Norman. Dalam bukunya The Full Recognition of Japan, Robert P. Porter telah menyebutkan tentang penggabungan tiga elemen yang membangun karakter orang Jepang, seperti dari penduduk Jepang asli, kemudian dari Ainu dalam hal ketahanan dan semangat pantang menyerah, dari bangsa Mongol dalam dari segi kebijaksanaan dan strategi, serta dari orang Melayu dalam hal kemahiran dan kemampuan beradaptasi, yang juga merupakan sifat biasa bagi para pelaut. Hal senada juga diungkapkan oleh seorang pendeta Kristen bernama Walter Weston dalam artikelnya yang berjudul Japan, The Island, Empire and its Cultured People. Untuk ciri-ciri nasional, dapat disimpulkan bahwa Ainu menyumbangkan kekuatan perlawanan, Mongol kualitas intelektual, dan Melayu menyumbangkan kelincahan dan kemampuan beradaptasi yang merupakan warisan para pelaut. Setelah Jepang mencaplok Korea pada tahun 1910, Suboi Shogoro, seorang antropolog menulis sebuah artikel tentang ras Jepang mengatakan bahwa ras Ainu dan Melayu telah lama bersatu dan berasimilasi ke dalam kekaisaran dengan masuknya Korea. Ketiga-tiga negara ini bersatu di bawah satu payung besar. Karena Ainu dan Melayu telah lama menyatu dalam kekaisaran, dia menyambut baik fakta bahwa orang Korea sekarang telah digabungkan, dengan mengatakan bahwa ketiga kelompok itu telah dimasukkan ke dalam kelompok besar. Kita kembali ke ruang belajar William Elliot Griffiths. Banyak yang berpendapat bahwa orang Jepang adalah keturunan Cina dan Korea Daratan. Namun, Griffiths telah membuat perbandingan budaya antara Cina dan Korea dengan budaya Ainu dan budaya Melayu. Ada perbandingan yang membuat saya ingin mencukur jenggot.
Rumah-rumah yang dibangun di Jepang tidak berasal dari Cina, tetapi struktur Melayu yang dimodifikasi dari warisan Ainu. Ini bukan lantai tanah seperti di India, atau batu bata yang populer di kalangan orang Cina dan Korea. Rumah itu dibangun di atas tiang dengan lantai yang tinggi. Hal ini dapat dikaitkan dengan budaya masyarakat Jepang saat ini, yang dikenal lebih suka duduk di lantai daripada di kursi. Salah satu budaya masyarakat Jepang kuno yang juga dikenal hingga saat ini, adalah pemujaan pedang. Pedang katana ditempatkan satu persatu di tempat khusus. Ini adalah kebiasaan dalam masyarakat sejak Melayu kuno. Budaya mengasap keris telah mendarah daging di kalangan orang Melayu klasik. Sama seperti orang Melayu yang menganggap keris sebagai senjata magis yang memiliki kekhasan tersendiri, orang Jepang juga menganggap pedang mereka seperti itu. Belum lagi tentang kehebatan orang Nusantara dalam teknologi pencampuran berbagai jenis besi untuk membuat keris. Di Jepang, budaya mencampur besi untuk mendapatkan mata pedang terbaik bukanlah sesuatu yang aneh. Tidak hanya itu, cerita rakyat kuno di Jepang ada kesamaan mengenai mitos laut dan naga. Namun, Griffiths tidak menarik kesimpulan apapun tentang kesamaan-kesamaan cerita laut ini. Ada yang melihat dalam mitos samudera ini dari Melayu, yang lainnya mengatakan berasal dari Cina. Menurut saya, sebagai bangsa yang dikenal sebagai pelaut yang terampil, kisah naga dan lautan lebih dekat ke Nusantara daripada ke Cina. Cina, meskipun dikenal memiliki kerajaan yang menakjubkan, mereka tidak dikenal sebagai pelaut yang hebat. Gelar Viking dari timur tidak diberikan kepada Cina, tetapi kepada orang-orang Nusantara. Sejujurnya, tidak heran jika para pelaut Melayu telah mencapai Jepang yang lebih mudah dinavigasi, karena jalur laut yang sering digunakan oleh para pedagang yang ingin pergi ke Cina. Sedangkan Laut Hindia yang jauh lebih luas, bisa dilintasi untuk sampai ke Madagaskar oleh orang Nusantara. Namun, teori Melayu di Jepang masih hangat diperdebatkan oleh para sarjana. Selanjutnya, ada penelitian tentang asal-usul sejarah bangsa Jepang dipublikasi dengan judul Out of Sunda, Provenance of the Juon Japanese yang ditulis Edwina Palmer, dari International Research Center for Japanese Study. Awal penelusuran budaya Jepang mulai dari zaman prasejarah Jepang, termasuk penelitian tengkorak manusia purba, mulai dari zaman Jomon dan Yayoi. Bahasa Jepang memiliki beberapa akar bahasa Austronesia. Penelitian asal-muasal bahasa Jepang pada akhirnya berspekulasi bahwa Jomon Jepang merupakan nenek moyang dari Mikronesia modern dan Polynesians. Kemudian Hanihara dan Turner berdasarkan temuan pada gigi yang menyatakan bahwa sementara Jomon Jepang tampaknya paling jelas terkait dengan Ainu dan Asia Tenggara modern. Populasi Yayoi tahun 500 sebelum Masehi hingga 300 sebelum Masehi, dominan dari Asia Tenggara yang bermigrasi ke Jepang, terutama melalui semenanjung Korea. Zaman Jemon adalah sebutan zaman prasejarah kepulauan Jepang, yang dimulai dari akhir zaman Pleistosen hingga zaman Holosen, bersamaan dengan zaman batu pertengahan atau zaman batu baru, yang ditandai dengan mulai digunakannya barang-barang tembikar. Saat itu, Okinawa masih berada pada zaman tumpukan kulit kerang, ketika kepulauan Jepang yang lain berada pada zaman Jemon. Kegiatan manusia pada zaman Jemon dalam mencari makanan, bergantung pada tempat tinggalnya. Manusia yang tinggal di daerah yang diberkahi kekayaan sumber alam, mencari makan sebagai pemburu dan pengumpul jenis tanaman yang bisa dimakan. Manusia zaman Jemon mulai mengenal kebudayaan tembikar yang bersifat artistik. Masih memerlukan penelitian lebih lanjut, bagaimana atau mengapa orang-orang Asia Tenggara migrasi ke Jepang dalam zaman Jemon. Kiranya sangat benar, lagu Nenek Moyangku Seorang Pelaut. Bahwa orang Asia Tenggara memiliki keterampilan dan kompetensi untuk mencapai Jepang dengan rute laut. Edwina Palmer berhipotesis bahwa kedatangan imigran dari Asia Tenggara ke Jepang selama periode Jomon, sebagian besar akibat dari banjir bekas benua Asia Tenggara dari Sundaland, Wallacea, dan mungkin utara Sahulen pada akhir zaman es. Bukti kedatangan manusia dari Asia Tenggara zaman Jomon Jepang, bahwa orang yang tiba di Jepang pada periode Jomon datang dari Asia Tenggara masa kini, hampir pasti bukan penduduk pertama dari masa kini di tanah Jepang sekarang. Ada bukti, meskipun sedikit, bahwa manusia hadir pada periode Paleolitik, bisa dibilang 35.000 sebelum Masehi. Antropolog Baba Hisao telah menyatakan, tengkorak Minato Gawamen yang paling mirip dengan tengkorak wajak satu dari Jawa Tengah.
Hasil penelitian komparatif menunjukkan bahwa pengukuran tengkorak dari Jepang modern dekat dengan orang-orang dari Atayal aborigin Taiwan dan Filipina. Hanihara menjelaskan bukti dari berbagai pendekatan, termasuk skeletal morfologi, somotometri, gigi, dan genetik, sangat kuat untuk kesamaan terbesar antara Jomon Jepang dan populasi Asia Tenggara. Dia menyebutkan, khususnya Negritos dari Filipina, Melayu, dan Indonesia. Pietruseki juga menyatakan, Jomon Jepang antara orang Asia Tenggara dari Kamboja, Laos, Sula, Sulawesi, Jawa, Sunda Kecil, Borneo, Korea, Atayal, Anyang, Hainan, dan Taiwan. Selanjutnya, Matsumura dan Hudson menggunakan perbandingan sifat gigi. Ditemukan bahwa Jomon Jepang sebagai terdekat Ainu dan Negritos, Amami Okinawa, Indochina, Dayak, dan Thailand. Saat era Pleistosen, Asia Tenggara tergabung ke daratan oleh dataran luas yang membentang dari Vietnam, Kamboja, Thailand, Burma, dan Semenanjung Malaya, menghubungkan benua Asia dengan Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Bersama-sama daerah ini membentuk benua yang dikenal sebagai Sundaland. Hanya selat sempit dan negara kepulauan yang sekarang dikenal sebagai Wallacea, terdiri Sulawesi masa kini dan timur Indonesia, dipisahkan Sundaland dari daratan luas. Sejak Kepulauan Jepang bergabung ke daratan Asia selama Pleistosen, dan tidak dipotong oleh naiknya permukaan laut sampai sekitar 12.000 sebelum Masehi, manusia mampu memasuki daerah ini melalui jalur darat. Bukan kebetulan, bahwa awal zaman Jomon bertepatan dengan akhir Pleistosen, disertai dengan kenaikan permukaan laut yang membentuk Laut Jepang, dan terisolasi Jepang dari daratan sebagai negara kepulauan. Zaman Neolitik, Sundaland memiliki beberapa gletser di dataran tinggi, namun umumnya lingkungannya hangat, bahkan selama zaman es. Sundaland bisa mendukung populasi yang relatif besar dan padat. Dengan peningkatan pesat seperti di permukaan laut, Sundaland kehilangan lebih dari setengah luas daratannya, seukuran India. Hilangnya dataran rendah yang produktif akan sangat cepat membuat masyarakat harus bergeser ke lahan baru, atau beradaptasi dengan cara hidup baru, berkaitan dengan perairan laut untuk bertahan hidup. Oppenheimer menyimpulkan, bahwa Sundaland adalah jantung dari migrasi Neolitik dalam menanggapi ini banjir. Penduduk yang tidak tenggelam memiliki beberapa pilihan. Beberapa akan mundur ke pegunungan, dan akhirnya terisolasi di dataran tinggi pulau-pulau yang baru terbentuk karena mereka terputus, kemudian menjadi nenek moyang penduduk asli dari Semenanjung Melayu, Filipina, Kalimantan, dan lain-lain. Sementara yang lainnya, telah dapat menyesuaikan gaya hidup mereka dengan membangun rumah panggung di daerah pantai, seperti yang sekarang ada di Asia Tenggara. Sisanya, akan beradaptasi dan menjadi bagian dari laut, dan mungkin nenek moyang dari para perantau laut masih hadir di Asia Tenggara. Jangan menyangka, bahwa penduduk Sundaland adalah orang barbar. Budaya Sunda Sahul, dalam beberapa jenis kerajinan pada waktu itu sangat mahir. Asia Tenggara sudah terampil dengan pelaut ulung selama masa Pleistosen. Kepulauan di Indonesia, muncul 30.000 tahun yang lalu. Pulau-pulau dari kepulauan di Sunda Sahul, kebanyakan terpecah-pecah, dan dibutuhkan keahlian navigasi, bukan secara buta mengarungi lautan tanpa arah. Selanjutnya, pandangan yang juga cukup layak dipertimbangkan, disampaikan oleh Ann Kumar dalam Globalizing the Prehistory of Japan. Dia memberikan argumen dari perbandingan linguistik, genetika, antropologi fisik dan mitologi, untuk akhir migrasi prasejarah penting dari Jawa ke Jepang. Kumar membuat klaim imigrasi elit dari Pulau Jawa di Indonesia, yang membawa masyarakat hierarkis ke Jepang, bersama dengan nasi, dan mitos kunci asal dan kekuasaan elit, serta tradisi metalurgi dan teater. Dalam bukunya, Kumar mengidentifikasi 82 kesamaan budaya Jawa Jepang dan menunjukkan bahwa banyak dari mereka menekuni bidang yang sama seperti budidaya padi. Salah satu argumen arkeologi untuk teorinya, berdasarkan fakta, bahwa telah ada bidang pertanian padi prasejarah, sebelum ditemukan di Cina atau di Korea. Selebihnya baca sendiri saja, video ini sudah kepanjangan, saya sudahi saja.